Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy, saya dari Prodi Pendidikan Komputer kelas A3 dengan NIM 2003-09070. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peta Kernow. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah peta Kernow. Peta Kernow atau Kernow Map atau K-Map adalah suatu teknik penyederhanaan ekspresi aljabar Boole atau fungsi logika aljabar Boelean dengan cara pemetaan yang ditemukan oleh ahli fisika dan matematika bernama Maurice Kernow pada tahun 1953. K-Map ini sering juga dikenal sebagai Kernow Phase Map karena metode ini disempurnakan oleh seorang ahli komputer, Edward Weiss. Peta Kernow ini terdiri dari kotak-kotak dua dimensi yang disusun mengikuti aturan kode Gray dari fungsi logika, rangkaian digitalnya, dan tiap sel atau kotak itu berisi kode biner 0 atau 1 yang menyatakan keadaan outputnya dari fungsi rangkaian elektroniknya, atau sama dengan 1 jika outputnya aktif. Ada beberapa aturan di peta Kernow. Yang pertama distributif. Misalnya P dan Q atau P dan R sama dengan P dan Q dan R, atau P dan Q dan P atau R sama dengan P, Q, dan R. Yang kedua adalah De Morgan, seperti tidak P atau tidak Q sama dengan tidak P dan Q atau tidak P dan tidak Q. Yang ketiga, hukum penyerapan seperti P dan P atau Q sama dengan P atau P atau P dan Q sama dengan P, dan lain-lain. Selanjutnya adalah langkah-langkah pemetaan K-Map secara umum. Beberapa langkah pemetaan di K-Map secara umum. Yang pertama, menyusun aljabar Boelean terlebih dahulu. Yang kedua, menggambar rangkaian digital. Yang ketiga, merumuskan tabel kebenaran. Dan yang keempat, masukkan rumus tabel kebenaran K-Map atau kotak-kotak. Selanjutnya tabel kebenaran. Tabel kebenaran K-Map 2 dan 3 variabel. Di sini kita lihat ada tabel kebenaran. Ini yang dimaksud dengan variabel. Dan di sebelahnya 0 adalah mixtrem, dilambangkan M besar X kecil. 1 adalah mintrem, dilambangkan M kecil dan X. X adalah nomor tabel kondisi don't care sama dengan DX. Kita memasuki yang dua variabel. Peta Kernow 2 variabel. Untuk dua variabel input akan ada sebanyak 2 pangkat 2 sama dengan 4 kombinasi input. Di sini kita mempunyai tabel kebenaran dua variabel. Di tabel kebenaran dua variabel ini memiliki 4 kombinasi, dan di sebelahnya juga terdapat 4 kombinasi. Selanjutnya kita pada peta Kernow 3 variabel. Peta Kernow 3 variabel, untuk 3 variabel input akan ada sebanyak 2 pangkat 3 sama dengan 8 kombinasi input. Tabel kebenaran 3 variabel.
Di sini ada tabel kebenaran 3 variabel. Di sini ada 8 kombinasi dan di sebelahnya juga terdapat 4 kombinasi input. Selanjutnya kita masuk ke tabel kebenaran Kemap 4 dan 5 variabel. Peta kernel 4 variabel untuk 4 variabel input atau ada sebanyak 2 pangkat 4 sama dengan 16 kombinasi input. Di sini kita memiliki tabel kebenaran 4 variabel. Di sini ada tabel kebenaran 4 variabel. Dan di sini juga ada 16 kombinasi input. Dan sebelahnya juga ada 16 kombinasi input. Lanjut ke peta kernel 5 variabel. Peta kernel 5 variabel untuk 5 variabel input akan ada sebanyak 2 pangkat 5 sama dengan 32 kombinasi input. Di sini kita menggunakan peletakan posisi suku minterm. Caranya, banyaknya tabel setelah itu dijumlahkan. Di situ terdapat 16 tabel dan 16 tabel lainnya. 16 tabel ditambah 16 tabel, jadi jumlahnya adalah 32 kombinasi input. Selanjutnya, tabel kebenaran Kemap 6 variabel. Peta kernel 6 variabel untuk 6 variabel input akan ada sebanyak 2 pangkat 6 sama dengan 64 kombinasi input. Di sini kita menggunakan peletakan sisi suku minterm. Cara menghitungnya sama dengan yang 5 variabel. Dihitung banyaknya tabel, kemudian dijumlahkan. Di 6 variabel ini terdapat 32 tabel kebenaran dan 32 lainnya. 32 ditambah 32 sama dengan 64 kombinasi. Jadi semuanya ada 64 kombinasi. Kesimpulannya dari materi tersebut adalah dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kita dapat memahami tentang pengertian peta kernel dan cara penyederhanaannya. Peta kernel adalah suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Peta kernel terdiri dari kotak-kotak dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah inputan dari rangkaian logika yang sedang dihitung. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. See you next time.